Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadhani Putri, biasa dipanggil Nova, dari sesi 25, Prodi Administrasi Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang kita kaji lebih jauh secara umum tentang bagaimana komunikasi nonverbal dalam sebuah komunikasi, pemaknaan komunikasi di sebuah organisasi. Kita akan bicara bagaimana batasan atau definisi dari komunikasi nonverbal. Atau kita bisa melihat perbedaan antara komunikasi verbal dan nonverbal tersebut. Hingga pada akhirnya bisa menjelaskan berbagai jenis dan fungsi yang kita anggap masuk dalam kategori komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu melekat dengan sendirinya dalam proses komunikasi verbal dan dia cenderung hampir tidak bisa dipisahkan dalam proses pelaksanaannya. Jadi, tidak bisa dipilih bahwa saya berkomunikasi secara nonverbal saja atau berkomunikasi secara verbal. Itu adalah dua yang menjadi satu kesatuan utuh. Tetapi untuk nonverbal pada satu waktu kita memang bisa membuatnya menjadi parsial. Ini akan diketahui dalam konteks jenis dan juga fungsi-fungsi dari komunikasi nonverbal. Kita bisa merasakan perbedaan yang jelas di antara kedua komunikasi ini. Dalam ini kita akan membahas tentang komunikasi nonverbal dalam sebuah organisasi. Sehingga kita satu sama lain bisa merasakan seberapa penting kebenarannya memainkan peran komunikasi nonverbal pada setiap bagian proses komunikasi yang terjadi apakah dalam keseharian ataupun dalam proses komunikasi formal dan informal yang ada di sebuah lembaga atau perusahaan. Jika kita berbicara soal komunikasi nonverbal, maka ada satu indikasi yang membatasi dan komunikasi verbal, bahwa setiap yang keluar dari pesan yang disampaikan, setiap sinyal yang muncul tidak dalam atau tidak berupa kata-kata, bisa dipakai secara langsung. Artinya, segala sesuatu yang bukan kata itu bisa dimaknai sebagai komunikasi nonverbal. Bisa menggunakan lambang gerak tubuh, tekstur warna, sikap duduk seperti berdiri, interaksi gerakan tangan, tatap mata, ataupun berupa bunyi. Tetapi fungsionalnya sebegitu hebatnya peran komunikasi nonverbal dari berbagai hasil penelitian mengindikasikan dan hasil-hasil dengan 3 fungsi, bahwa pernyataan verbal kadang-kadang hanya sampai 7% diakui atau dipercayai. Sementara bentuk vokal kategori nonverbal itu 38%, bahkan 55%-nya adalah ekspresi wajah Bahkan dalam interaksi dengan berhadapan ketika kasus atau ketika seseorang ingin melihat kebenaran tentang kejujuran seseorang, pasti yang dilihat pertama itu bukan mendengarkan penjelasan. Ketika seseorang menjelaskan, yang kita perhatikan itu pasti mimik wajahnya, pasti gerakan matanya, karena kejujuran itu terletak pada apa yang tidak bisa kita desain. Fungsi nonverbal akan muncul tanpa kita bisa buat, dan itu adalah indikasi-indikasi yang bisa ditangkap sebagai pesan komunikasi yang lebih efektif. Maka buat kondisi tertentu nonverbal menjadi sangat efektif dibandingkan komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal artinya memahami apa yang dirasakan secara nyata oleh orang lain, atau yang ini perspektif yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau kita mendefinisikan nonverbal, apa pesan-pesan yang diekspresikan, pesan-pesan yang disampaikan secara sengaja atau tidak, melalui gerakan atau melalui tindakan, perilaku,
atau suara atau vokal yang berbeda dari penggunaan kata-kata. Dalam bahasa-bahasa umumnya kita kenal sebagai kumpulan dari kata demi kata menjadi kalimat demi kalimat menjadi paragraf. Dan itulah bahasa yang kita sebut sebagai nonverbal. Dan makna dari tindakan demi tindakan itu tergantung dari makna isi gerakan. Dari segala sesuatu yang disampaikan secara nonverbal tadi, tetapi tergantung pada interpretasi dari orang-orang lain yang mengamatinya, karena interpretasi ini menjadi bermacam-macam yang sebabkan seperti fungsi dari komunikasi nonverbal itu yang memahami komunikasi nonverbal, ada batasan komunikasi nonverbal selalu berada dalam konteks. Jadi tanpa kita minta, tanpa kita sadari, fungsi untuk merubah paradigma atau mengganti maksud sehingga membohongi sesuatu. Tetapi secara umum yang namanya komunikasi nonverbal selalu berada dalam konteks. Jadi dia mengikuti nalurinya, panjang, pendek, besar, kecil. Maka mata yang berbinar, mata yang sedih akan muncul dengan rasa sedih, tanpa senyuman itu akan mudah dipahami. Dan perilaku nonverbal adalah perilaku normal, karena bagaimanapun nonverbal itu muncul dengan sendirinya, karena dia adalah bagian dari komunikasi verbal. Ada batasan komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu selalu berada dalam konteks dan tidak bisa dipungkiri. Yang kedua, perilaku nonverbal adalah perilaku normal. Normal karena memang harus begitu, karena tanpa diminta atau tanpa disadari. Ketika verbal terjadi, maka nonverbal mengikuti yang ketiga. Tindakan nonverbal saling berintegrasi atau saling isi. Rasa marah diikuti dengan tutur kata yang kasar. Kita lihat dengan verbal begitu terintegrasinya secara utuh. Suara yang keras, ekspresi wajah yang tegang, gerak tubuh emosional ketika marah, ketika orang menyampaikan kemarahannya dalam bahasa verbal, semua ekspresi yang muncul sebagai nonverbal. Yang keempat, pesan komunikasi nonverbal itu bermakna rangkap. Jadi banyak makna yang muncul. Sekarang kita lihat dari fungsi-fungsinya. Dari fungsi komunikasi nonverbal adalah pesan yang disampaikan dalam komunikasi nonverbal bisa bermakna rangkap. Yang kelima yaitu perilaku nonverbal selalu dikomunikasikan. Ingat, perilaku nonverbal selalu dikomunikasikan, artinya dia diterima atau diinterpretasikan dan biasanya diberikan umpan balik. Komunikasi nonverbal berada dalam satu aturan, yaitu tergantung pada nilai dan norma masyarakat. Yang ketujuh, komunikasi nonverbal sangat menentukan karena alat ukur sebenarnya atau kebenarannya ada di nonverbal. Yang kedelapan, itu perilaku nonverbal sangat percaya atau sangat terpercaya dan bisa dipercaya karena ada dua alasan: pesan verbal lebih mudah dimanipulasi, dan perilaku nonverbal seringkali muncul secara tidak disengaja sehingga lebih mudah untuk ditangkap dan dipercayai maknanya oleh komunikasi atau lawan bicara, oleh orang lain atau teman-teman. Jenis-jenis komunikasi nonverbal secara umum coba analisis 5. Yang pertama adalah bentuknya komunikasi tubuh, yang kedua kita sebut sebagai komunikasi ruang, yang ketiga adalah diam. Diam itu sendiri adalah komunikasi nonverbal karena makna diam itu banyak. Yang keempat yaitu kita menyebutnya paralel atau paralek
komunikasi temporal. Yang kelima, waktu. Masing-masing jenis komunikasi nonverbal ini, yang pertama dari komunikasi tubuh, dulu postur itu termasuk dalam komunikasi tubuh atau isyarat. Komunikasi wajah atau seperti rasa senang, tidak senang, tertawa, bahagia, tersenyum, atau cemberut. Komunikasi wajah rasa dominan menurut dengan postur tubuh. Dengan postur tubuh yang santai, suara yang keras, itu termasuk dalam kategori ini. Yang ketiga, komunikasi wajah. Itu jadi komunikasi wajah paling tidak secara umum merasa senang, seperti yang kedua adalah rasa dominan atau menurut dengan postur tubuh. Yang ketiga adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik dan psikis atau mental dengan kecepatan rata-rata, bicara dan tinggi rendahnya suara. Persoalan komunikasi wajah, kalau kita bicarakan soal ketidaksesuaian emosi dengan ekspresi wajah, kebahagiaan kadang-kadang memiliki keakuratan tidak lebih dari 50%.